Oke, selamat sore, salam olahraga. Untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Dan sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya akan sedikit mereview laga-laga kemarin malam. Bisa dikatakan sedikit sulit laga kemarin malam karena memang saya satu analisa. Mulai dari Wydad di sini hampir saja imbang, tetapi yang terjadi 3-2. Dan ini tidak muncul 1,5, ini tidak muncul, mentok sampai di sini saja. Oke, cukup masuk. Kemudian Al Ittihad menangkan laga dengan skor 1-0 masuk. Kemudian ada Arab Kontraktor 9,5 masuk. Ini tidak masuk, oke, karena di plus 60 menit plus itu terjadi 1 gol dan memang ini tidak masuk. Kemudian berikutnya ini laga sangat unik, teman-teman. Saili ini sempat membobol gawang Al-Ahli Doha 2 kali, tetapi 2 kali terkena VAR. 2 kali terkena VAR yang terjadi Al-Ahli Doha menangkan laga dengan skor 1-0. Kemudian ada Havel Nirrama imbang 2-2 menahan setengah masuk. Dan ada Havel Risons ini win tidak masuk, tumbang dengan skor 2-0. Oke, kemarin malam memang kurang bagus dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Dan untuk laga malam hari ini saya akan membahas ada 6 laga, yang mulai dari Liga Super Turki, Galatasaray berhadapan dengan Antalyaspor, kemudian ada Giresunspor berhadapan dengan Hatayspor, kemudian Trabzonspor berhadapan dengan Başakşehir, kemudian dari Liga Israel Benin Sakhin berhadapan dengan Maccabi Haifa, kemudian Hapoel Haifa berhadapan dengan FC Ashdod, kemudian Nop Hagalil berhadapan dengan Maccabi Netanya. Oke. Dan langsung saja saya membahas di laga yang pertama, di mana mempertemukan tuan rumah Galatasaray berhadapan dengan Antalyaspor. Dan mengenai dari laga ini, melihat performa kedua tim bisa dikatakan sedikit berimbang. Tetapi tim yang diunggulkan masih tetap Galatasaray karena memang mereka tim yang difavoritkan untuk bisa memenangkan laga di malam hari ini, mengingat Galatasaray menjadi tuan rumah. Dan mengenai dari line up pemain, untuk Galatasaray ada sekitar 5 pemain yang cedera. Kemudian dari tim tamu Antalyaspor ada 3 pemain, dan saya melihat dari 5 laga terakhir Galatasaray memang sangatlah hancur, belum meraih kemenangan dari 5 laga terakhir mereka, 2 kekalahan dan 3 hasil imbang. Kemudian untuk performa Antalyaspor dari 5 laga terakhir mereka 2 kekalahan, 1 imbang dan 2 kemenangan. Dan dari sejarah pertandingan memang cukup bagus untuk Galatasaray ini saat mereka bermain kandang lebih dominan memenangkan laga saat menghadapi tim tamu Antalyaspor. Dan mengenai dari peringkat sementara tidaklah begitu jauh untuk kedua tim ini, di mana Galatasaray untuk musim ini sedikit mengalami penurunan performa. Mereka berada di peringkat 12 dengan meraih 24 poin. Kemudian tim tamu berada di peringkat 14 dengan meraih 22 poin. Nah, untuk laga ini tanpa berlama-lama saya akan tetap merepik di Galatasaray per setengah handicap. Buat berada di handicap mungkin akan under goal. Oke. Kemudian di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan Giresunspor berhadapan dengan Hatayspor. Dan mengenai dari laga ini, melihat dari forma kedua tim dan handicap masih tetap tuan rumah yang diunggulkan karena mereka memberikan poor handicap. Paling tinggi setengah handicap pada tim tamu Hatayspor. Dan silakan teman-teman bisa pantau sampai nanti malam untuk perkembangan odd handicap dan overrunner. Jadi saya hanya mentahan saja untuk laga ini, dan saya melihat untuk performa kedua tim ini masing-masing memiliki satu pemain yang cedera. Kemudian untuk performa 5 laga terakhir untuk dari Giresunspor ini sangatlah bagus, 2 kekalahan dan 3 kemenangan. Kemudian untuk performa tim tamu Hatayspor dari 5 laga terakhir mereka 3 kekalahan 2 hasil imbang. Kemudian dari sejarah pertandingan saat Giresunspor menjadi tuan rumah menjamu tim tamu Hatayspor ini bisa dikatakan sedikit berimbang. Kemudian melihat dari peringkat sementara, Hatayspor berada di peringkat 6 dengan meraih 29 poin. Kemudian Giresunspor berada di peringkat 13 dengan meraih 22 poin. Namun dari laga ini tim yang diunggulkan adalah tim tuan rumah yang berada di peringkat 13 dengan meraih 22 poin. Kemudian tim tamu ini berada di peringkat 6 dengan meraih 29 poin.
kemungkinan besar untuk terjadinya over goal masih terbuka lebar untuk laga ini, mengingat kedua tim ini saya melihat dari peringkat sementara sama-sama ingin membutuhkan poin, dan melihat dari peringkat sementara dari Liga Turki ini memang sangatlah ketat dari perolehan poin. Tetapi saya cukup yakin di sini untuk Atayaspor nahan setengah handicap analisa skor berada di over. Oke, kemungkinan over goal untuk laga itu. Kemudian di laga berikutnya saya masih membahas pertandingan Trabzonspor berdepan dengan Başakşehir. Namun dari laga ini untuk performa kedua tim bisa dikatakan sedikit berimbang, dan ini pertandingan yang sangat seru saya melihat karena memang pertandingan papan atas dari Liga Turki, di mana Başakşehir untuk musim ini sangat bagus ketimbang musim lalu mereka bisa dikatakan sangat buruk. Trabzonspor ini berada di peringkat 1 dengan meraih 45 poin. Kemudian untuk Başakşehir berada di peringkat 3 dengan meraih 32 poin. Dan sedikit melihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim ini sama-sama memiliki performa yang cukup bagus, dan melihat dari sejarah pertandingan memang lebih banyak dimenangkan oleh tuan rumah Trabzonspor. Dan mengenai dari pasar handicap untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah lebih mengepur tim tamu dan ada lek-lekan untuk laga ini. Dan saya sedikit melihat dari performa Trabzonspor saat bermain kandang, bisa dikatakan mereka sangatlah bagus, dan untuk laga ini saya masih mengepik di Trabzonspor dengan Trabzonspor lek-lekan untuk laga ini, lek-lekan. Dan di laga berikutnya saya pergi ke Liga Israel. Saya akan membahas 3 laga. Benin Saknin berhadapan dengan Maccabi Haifa. Oke, langsung saja saya membahas untuk laga ini. Dan melihat dari pasar handicap, di mana tim tamu Maccabi Haifa ini lebih memper handicap kepada tim tuan rumah Benin Saknin. Dan sedikit melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini bisa dikatakan sangatlah ketat, di mana tuan rumah Saknin ini berada di peringkat 3 dengan meraih 22 poin. Kemudian tim tamu Maccabi Haifa berada di peringkat 2 dengan meraih 32 poin. Jadi untuk Benin Saknin ini mereka memiliki poin yang sama dengan peringkat 4 yaitu Maccabi Tel Aviv, yaitu 22 poin. Dan saya sedikit melihat dari forma 5 laga terakhir untuk kedua tim ini, Benin Saknin ini sudah 3 kali memenangkan laga, 1 imbang, 1 kekalahan. Guna performa Maccabi Haifa dari 5 laga terakhir mereka, 1 kali kekalahan dan 4 kemenangan. Dan dari sejarah pertandingan bisa dikatakan Maccabi Haifa ini saat bertandang ke markas Saknin ini mereka sangat sulit dalam meraih 3 poin, lebih banyak berakhir dengan skor imbang. Namun dari laga ini saya melihat masih cukup berani berada di tuan rumah Saknin 3/4 handicap atau tahan 1 handicap. Tidak terlihat. Nah itu dia. Dan di laga berikutnya saya membahas pertandingan Hapoel Haifa berhadapan dengan FC Ashdod, masih di Liga Israel. Dan untuk mengenai dari laga ini, melihat dari performa kedua tim bisa dikatakan sangatlah tipis dari pasaran handicap, dan ada lek-lekan untuk Hapoel Haifa ini. Dan saya sedikit melihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim ini, di mana sebenarnya cukup unggul untuk Ashdod ini. Dari 5 laga terakhir mereka 3 kekalahan 2 kemenangan. Kemudian untuk performa Hapoel Haifa ini bisa dikatakan sangatlah kurang bagus, tapi melihat dari peringkat sementara kedua tim ini sama-sama berada di zona merah. Tetapi melihat dari forma kedua tim sebenarnya cukup unggul berada di tuan rumah karena mereka menjadi tuan rumah, dan melihat dari peringkat sementara mereka berada di peringkat 7 untuk Hapoel Haifa ini dan meraih 18 poin. Kemudian tim tamu Ashdod mereka meraih 17 poin dari 14 laga. Kedua tim ini selisih 1 poin saja. Yang mana dari laga ini saya masih menaruh harapan berada di Hapoel Haifa. Jadi untuk Liga cacing ini memang sangatlah sulit karena sedikit informasi yang kita dapatkan. Renab Hagalil berhadapan dengan Maccabi Netanya, dan itu saja saya membahas di laga yang terakhir
Oke, dan untuk mengenai dari laga ini, melihat dari forma kedua tim, bisa dikatakan dari pasaran handicap sangatlah tipis untuk kedua tim ini, dan saya sedikit melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana tim tamu Netanya ini berada di peringkat 10 dengan meraih 16 poin, kemudian tim tuan rumah Nab Al Galil ini berada di peringkat 12 dengan meraih 13 poin, dan kedua tim ini sama-sama berada di zona merah. Dan melihat dari 5 laga terakhir kedua tim ini lebih unggul untuk performa Netanya ini, dan tanpa berlama-lama saya masih tetap berharap besar berada di tim tamu Netanya lek-lekan handicap. Oke, lek-lekan untuk laga ini. Nah, seperti itu penjelasan dari beberapa laga untuk malam hari ini. Mudah-mudahan cukup bagus. Oke, silakan bisa teman-teman koreksi lagi. Memang Liga Cacing sangatlah sulit untuk kita analisa. Oke, mulai dari saya perjelas lagi, Galatasaray berhadapan dengan Antalya Sport. Galatasaray persetengah handicap karena memang Galatasaray dari 5 laga terakhir belum meraih kemenangan. Kemungkinan besar mereka bermain kandang di laga malam hari ini, berusaha untuk meraih 3 poin dengan memenangkan laga. Kemudian Giresun Sport berhadapan dengan Antalya Sport. Saya menaruh harapan di Antalya Sport nahan setengah handicap, dan skor berada di over goal. Trabzonspor saya like-kan. Kemudian dari Liga Israel ada Saktin menahan 3/4 handicap atau nahan 1 handicap. Kemudian Havel Haifa berhadapan dengan AP Asdod, lebih ke Havel Haifa like-kan. Kemudian ada Netanya like-kan. Nah, itu saja untuk analisa laga-laga malam hari ini, dan untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.